matriks, penerapan matriks ya dalam dunia pertambangan. Kemudian ada penerapan agent value dan agent vector ya, tapi nanti itu akan kita pelajari di minggu 13 dan 14 ya. Agent value, agent vector ya, kemudian transformasi, kemudian stress tensor ya dan lain-lainnya, itu akan dipelajari nanti ya. Nah, tapi minggu ke-11 dan 12 ini adalah akan dikenalkan kepada kalian salah satu ya pengaplikasian materi atau bab di ALE, yakni Euclidean Vector Spaces di dunia pertambangan ya. Nah, kemudian apa yang harus kalian lakukan? Jadi di sini ada tugas sebelumnya ya. Jadi ada tugas. Macet slide-nya. Aduh, kok macet slide saya? Bentar ya, tunggu dulu ya, agak macet ini slide. Ya, dari tadi saya ngomong ya. Dari tadi saya ngomong. Ternyata saya lupa mengaktifkan mic-nya ya, masih posisi mute ya. Nah, jadi saya udah panjang lebar ngomong tadi, untung saya sadar ya. Nah, jadi untuk penerapan pengenalan pengaplikasian Euclidean Vector Spaces ini, kalian akan mengerjakan sebuah tugas ya, yang mana tugas tersebut dilakukan secara berkelompok ya, terdiri dari 9 atau 10 orang. Kalau saya lihat ya di absensi kalian itu ada 48 orang. Artinya kalau 9 sampai 10 orang ada 5 kelompok ya, di mana 2 kelompok itu ada yang 9 orang, 3 kelompoknya 10 orang. Ya. Untuk anggota kelompoknya dan ketua kelompoknya saya yang menentukan. Ya, jadi perhatikan baik-baik ya. Untuk kelompok yang pertama, ya, ketuanya Taruna Bayu Aji. Taruna Bayu Aji ya, ketuanya. Anggotanya Oksa Muji, Michael Albert, Elnando, Richard Pandu, kemudian Andreas Ananda, Robi Poraga, Rizky Novadila, dan Sri Ayu Puspito. Ya, ini ada 9 orang ini. 1, 2, iya 9 ya. Ada 9 orang ya. Jadi ketuanya kelompok 1 Taruna Bayu Aji, anggotanya Oksa, Michael Albert, Enando, Richard Pandu, Andreas Ananda, Robi Poraga, Rizky Novadila, dan Sri Ayu Puspitowati. Itu kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 itu anggotanya ketuanya itu adalah Elda. Ya, Elda Amelia. Anggotanya adalah Judan Akbarialda, Destria Angelica, Fatimah Nuryani, kemudian Salaisyah, Reza Aulia, Indri Ratu Mutiara Dwi, dan Adelia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1 ya. 9 orang ya. Jadi ketuanya kelompok 2 itu adalah Elda Amelia, anggotanya Judan, Destria, Fatimah, Salaisyah, Reza Aulia, Indri Ratu Mutiara Dwi, dan Adelia. Kelompok ketiga, ketuanya adalah Citra Puspitasari. Anggotanya adalah Rafli Bintang, Dola Monika, Holida, Iko, Sadianto, Andre Naibaho, Diki Tarigan, Rizwanda, dan Yohan. 1.
Ya, 10 orang ya. Jadi kelompok 3, 10 orang, ketuanya Citra Puspita, anggotanya Rafli Bintang, Dola, Holida, Iko Sadianto, Andre Naibaho, Diki, Rizwanda, dan Yohan. Kelompok keempat, ketuanya Selvia Rahmi. Anggotanya Erik Susanto, Kurnia Ramadan, Muhammad Arfan Laili, Immanuel Munte, Surya Sandi, Rivian Sandi, Richard Ricardo, dan Nanang Prayoga. Ya, 10 orang ya. Jadi kelompok 4, ketuanya Selvia Rahmi, anggotanya Erik Susanto, Kurnia Ramadan, Muhammad Arfan Laili, Immanuel Munte, Surya Sandi, Rivian Sandi, Richard Ricardo, dan Nanang Prayoga. Kelompok terakhir, kelompok kelima, ketuanya Raka Maulana, anggotanya Riu, Sylvia Ardila Marcela, Yeremia Manguson, Irfan Raf'a, Izan Raf'a, Yasril Jambak, Najwan Putra, Muhammad Ahmad Fadli, dan Adi Wicaksono. Ya, berarti 10 orang ya. Jadi sekali lagi kelompok 5 ketuanya adalah Raka Maulana. Anggotanya Riu, Sylvia, Marcela, Yeremia, Izan, Yasril, Najwan, Ahmad Fadli, dan Adi Wicaksono. Ya, itu adalah masing-masing kelompok anggota beserta ketuanya ya. Ketua beserta anggotanya. Jadi diingat-ingat ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ya, apa yang perlu kalian lakukan di kelompok ini ya. Nanti saya akan memberikan ya salah satu kasus pengaplikasian Euclidean vector spaces dalam dunia pertambangan. Ya. Nah, nanti tugas kalian adalah mengerjakan atau mencari solusi dari kasus tersebut. Ya, jadi kerjakanlah kasus tersebut ya. Nah, pengerjaannya bisa langsung pada Microsoft Word ya. Jadi pada Microsoft Word atau tulis tangan pada kertas HPS kemudian di-scan. Jadi saya tidak menerima pakai kertas lain ya. Jadi perhatian, untuk format yang saya tentukan itu harus sesuai. Ya, kalau tidak sesuai maka tidak akan saya nilai. Ya. Jadi kalau saya bilang kalau mau nulis tangan di kertas HPS jadi HPS gitu ya, jangan di folio gitu ya. Kalau di folio nanti ada yang di folio apalagi di kertas tulis misalnya buku tulis ya, maka tidak akan saya nilai dari awal langsung. Ya, maka tugasnya adalah 0. Jadi kalau udah ada ketetapannya, udah ada ketentuannya, silakan kerjakan sesuai dengan ketentuan. Ya. Kemudian bisa langsung dikerjakan di Microsoft Word seperti saya bilang tadi ya, karena di Microsoft Word untuk menulis rumus-rumus atau formula itu ada ya, ada tab-nya ya. Tapi kalau misalnya merasa susah, sulit ya, maka bisa ditulis tangan atau dikerjakan ya secara tertulis pada kertas HVS kemudian di-scan. Silakan tulis yang rapi ya, yang bagus yang bisa dibaca gitu ya. Kemudian selanjutnya buatlah bahan presentasi semenarik mungkin, sekreatif mungkin, yang menampilkan apa? Minimal menampilkan ini. Minimal ada cover, kemudian ada nama anggota kelompoknya, NIM anggota kelompoknya, kemudian penyelesaian atau solusi dari kasus ya, dan penutup. Ya, jadi kalau untuk penyelesaian soalnya misalnya kalian sudah mengerjakan nih, kemudian kalian kalian crop lah gitu ya, crop kemudian ditempel di PPT seperti itu ya. Jadi di crop, ditempel PPT kemudian disesuaikan ya. Jadi sehingga kalau misalnya dipresentasikan atau di full screen gitu kelihatan tulisannya jelas ya. Jadi jangan terlalu kecil. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan satu soal itu 1 halaman misalnya, ya dibagilah cropnya ya, dibagi menjadi 4 crop gitu ya, atau dibagi menjadi 3 crop, disesuaikan saja, yang penting terlihat jelas ketika dipresentasikan. Jangan pula 1 halaman kalian crop, 1 halaman kalian tempel di PPT, pasti itu akan tulisannya kecil gitu ya, susah dilihatnya nanti ya. Jadi disesuaikan saja, dibagusin aja lah gitu ya. Ketika dipresentasikan nampak jelas gitu dan bagus, rapi gitu ya. Nah, kemudian minimal ini ya, minimal harus ada cover, kemudian nama anggota kelompoknya, NIM anggota kelompoknya, kemudian penyelesaian kasus dan penutup. Minimal ini. Tapi kalau kalian mau nambahkan kata pengantar, kemudian ucapan terima kasih, itu terserah ya, silakan saja ya. Atau kalian mau menambahkan hasil pemodelan 3D dari persamaan tersebut misalnya, persamaan topografi, kemudian kalian modelkan dalam 3D menggunakan MATLAB gitu ya, atau menggunakan Excel gitu ya, silakan saja, bisa saja kalian tampilkan. Tapi minimal harus mengandung ini ya. Apalagi nama anggota kelompok dan nama anggota kelompok jangan sampai ada temannya yang tertinggal ya, kecuali
Kecuali memang temannya tersebut nggak sama sekali dari awal ikut mengerjakan, terus kalian sepakat satu kelompok itu udahlah nggak usah masukin aja dia gitu kan, atau dari awal dia nggak ada kontribusi apa-apa gitu. Nah silakan saja itu ya, karena saya menilainya berdasarkan nama dan NIM yang tercantum dalam laporan masing-masing ya. Jadi misalnya kelompok 3 nilainya 85, maka seluruh nama dan NIM yang tercantum di laporan serta PPT kelompok 3 tersebut nilainya akan 85 ya. Jadi tidak berbeda ya. Kumpulkan dalam bentuk PDF untuk yang tadi dikerjakan Microsoft Word atau hasil scanan ya. Kemudian dan PPT ya atau PowerPoint untuk yang bahan presentasinya. Ya, jadi untuk yang di scan tadi hasil scanan ataupun apa namanya hasil dari pengerjaan Microsoft Word ya, itu dikirimkan atau dikumpulkan dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF. Sekali lagi ya, kalau formatnya sudah saya tentukan ataupun aturannya sudah saya tentukan, selain itu maka tidak akan saya nilai. Kemudian untuk bahan presentasinya dalam bentuk PowerPoint ya, dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Nah kemudian selanjutnya ya, untuk menyamakan ya, untuk menyamakan laporan yang dalam bentuk PDF tadi ya, silakan ditambahkan covernya ya, silakan ditambahkan covernya. Jadi kan tadi penyelesaian nih dalam bentuk PDF. Nah sebelum penyelesaian tersebut silakan ditambahkan covernya. Covernya seperti apa? Covernya kita seragamkan seperti ini. Sudah ada formatnya, sudah saya buat ya. Sudah saya buat formatnya. Ya ini silakan seperti ini. Jadi di bagian paling atas itu adalah judul pertemuan kita hari ini ya, yakni pengaplikasian Euclidean vector species pada bidang pertambangan ya. Bagian yang saya buat isinya itu ya, jadi jangan nggak usah diisi judul macam-macam ya. Saya udah samakan ya formatnya ya. Jadi nggak usah diisi judul yang macam-macam yang lain-lain tambah-tambah enggak ya, itu tidak akan menambah nilai kalian, malah nambah buat Excel nanti ya ketika mengoreksinya. Jadi kita seragamkan saja. Judulnya itu adalah pengaplikasian Euclidean vector species pada bidang pertambangan. Sama seperti judul pertemuan kita di awal tadi ya, yang saya tampilkan. Jadi nggak usah ditambah-tambah lah yang lain ya. Nggak usah ditambah-tambah kata-kata lain gitu, biar indah Pak. Nggak usah ya, malah saya pusing nanti, kesel saya mengoreksinya ya. Nah kemudian selanjutnya silakan ditampilkan logo ITERA seperti ini. Ya, logo ITERA. Setelah itu silakan ditulis kelompoknya. Misal kelompok 3 ya, ini yang bagian saya buat, ditulis kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 1 gitu ya, 5, 1, 2 gitu ya. Kemudian diikuti nama beserta NIM anggota kelompok tersebut. Ya, nama dan NIM anggota kelompok tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah program studi teknik pertambangan di bagian bawahnya, jurusan teknologi produksi dan industri, Institut Teknologi Sumatera, kemudian di bawahnya lagi 2022. Ya. Jadi program studi teknik pertambangan, Institut Teknologi jurusan teknologi produksi dan industri, Institut Teknologi Sumatera, di bawahnya lagi 2022. Format hurufnya Pak atau format fontnya saya bebaskan. Mau pakai Calibri silahkan, mau pakai Times New Roman silahkan, mau ukurannya 12, 14 ya, silahkan disesuaikan saja. Tapi yang pasti susunan formatnya seperti ini ya. Spasinya Pak ya terserah. Kalau itu tidak saya tentukan. Ya, kalau itu tidak saya tentukan. Jadi silahkan terserah mau pakai font apa, ukuran berapa, spasi berapa ya. Silahkan terserah. Yang pasti urutannya seperti ini ya. Dan judulnya sudah saya tentukan tadi ya di atasnya ya. Nah, itu ya. Itu terkait dengan itu. PPT tadi sudah saya katakan ya. Untuk PPT silahkan terserah apa namanya isinya apa saja, tapi yang pasti minimal mengandung kelima hal ini, yakni cover, nama anggota kelompok, NIM anggotanya, penyelesaian studi kasusnya, dan penutup. Ya penutup itu maksudnya hasilnya gitu ya, hasilnya berapa gitu ya, topografinya misalnya, persamaan topografinya berapa gitu ya. Selebihnya mau kalian tambahkan biar menarik Pak, tambahkan apa itu silahkan saja ya. Dikumpulkan maksimal sebelum perkuliahan minggu depan, 30 menit sebelum perkuliahan. Sudah saya buat GCR-nya ya. Mungkin kalian sudah tahu bahwasannya di GCR ada apa namanya assignment pengumpulan tugas ya. Nah, untuk kelas RA juga sudah saya buat 30 menit sebelum perkuliahan. Artinya 7.30 di Jumat depan
itu sudah harus dikumpul. Don't let, tidak saya nilai. Seperti biasa ya. Nah, kemudian minggu depan silakan presentasi hasil pengerjaan kalian ya melalui PPT yang kalian buat. Ya, silakan presentasi. Kemudian yang presentasi cukup 1 orang saja. Ya, yang presentasi cukup 1 orang saja. Tidak perlu ketua kelompok. Mau anggota kelompok nggak apa-apa. Ya, anggota kelompok misalnya ketua kelompoknya ini kurang kurang lihai dalam menyampaikan misalnya ya. Ada anggota kelompoknya yang lebih lihai dalam menyampaikan gitu. Silakan saja. Jadi nggak harus ketua kelompok, tapi 1 orang saja. Ya, 1 orang saja. Jadi nggak usah setiap slide itu 1 orang, 1 slide 1 orang gitu. Jadi lempar gitu ya. Nggak usah. Ya. Jadi cukup 1 orang, 1 slide, 1 orang yang mempresentasikan saja. Ya, Pak, nanti nggak ada nilai penampilan dong Pak. Enggak, saya nggak menilai nilai penampilan. Ya, saya menilai dari laporan kalian, PPT kalian, dan hasil pengerjaan kalian. Ya, jadi tidak ada penampilan, maksudnya setiap orang harus tampil kemudian saya nilai, tidak ya. Nah, kemudian Pak, misalnya bagaimana kalau misalnya ada anggota kelompok kami yang tidak kerja gitu Pak, masa nilainya disamain dengan kami gitu ya. Nah, itu seperti saya bilang tadi, kalau kalian sekelompok itu sepakat nggak mau masukkan nama dia dalam kelompok, ya silakan saja gitu ya. Itu kesepakatan kalian. Saya tidak akan bertanya kelompok 2 siapa kira-kira yang berkontribusinya paling besar atau yang tidak berkontribusi sama sekali. Enggak, saya nggak bakal nanya seperti itu ya. Jadi pokoknya saya nilai per kelompok. Ya, kelompok tersebut nilainya sekian, maka seluruh anggotanya sekian. Mengenai Pak, kalau misalnya ada yang tidak bekerja, ada yang tidak berkontribusi sama sekali gitu ya. Bagaimana Pak? Saya serahkan ke kelompoknya masing-masing. Jadi gimana caranya semuanya berkontribusi? Atau misalnya kalau memang kesepakatan kelompok nggak usah dimasukin namanya, ya udah, nggak usah dimasukin. Saya hanya menilai berdasarkan tim, ya. Jadi 1 tim itu nilainya semua pasti sama, ya. Nah, kemudian yang mengumpulkan di GCR itu cukup 1 orang saja, yakni ketua kelompok. Jadi yang lain nggak usah turn in, nggak usah upload lagi gitu, nggak usah. Jadi saya hanya menerima 5 uploadan, yakni uploadan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 melalui ketua kelompok masing-masing. Ya, jadi yang lain nggak usah turn in, nggak usah nggak usah ngupload ya, cukup ketua kelompoknya saja. Ya, cukup ketua kelompoknya saja. Nah, jadi seperti itu ya untuk minggu depan ya. Nanti minggu depan waktunya itu masing-masing per kelompok itu adalah 10 menit untuk presentasi, 10 menit untuk diskusi atau tanya jawab. Ya, jadi totalnya ada 20 menit per kelompok. Ya, 20 menit per kelompok. Jadi presentasinya udah nggak usah lama-lama gitu ya, nggak usah lah dikenalin satu-satu dengan anggota siapa gitu. Saya udah bisa ngelihat gitu ya, anggotanya siapa, saya juga bisa baca laporannya. Tapi saya pengen dia mempresentasikan hasilnya, gitu ya. Jadi hasil dari hasil dari pengerjaan timnya, gitu ya. Seperti apa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, yang bertanya pada saat diskusi atau tanya jawab itu hanya saya. Jadi tidak akan saya lempar, silakan kelompok lain atau silakan teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, enggak. Jadi yang bertanya saya. Ya, jadi hanya saya yang bertanya. Saya tidak akan melempar kelompok lain. Kemudian ya, yang menjawab pertanyaan itu terserah siapa saja. Enggak harus yang presentasi, enggak harus ketua kelompok, tapi siapa saja yang siap menjawab, silakan jawab. Gitu ya. Di anggota kelompok tersebut gitu ya. Misalnya saya nanya, ini kenapa seperti ini ya, kenapa R.Q misalnya ya, kenapa ini R.Q gitu. Nah, siapa saja yang bisa jawab silakan jawab di anggota kelompok tersebut ya. Jadi nggak harus yang presentasi yang menjawab, nggak harus juga ketua kelompok. Siapapun di kelompok tersebut atau tim tersebut boleh menjawab kalau dia bisa menjawab pertanyaan saya gitu ya. Tetap nilainya sama saja. Ya, tetap nilainya sama saja gitu ya. Tidak karena dia menjawab gitu ya, tidak karena dia menjawab terus gitu ya, kemudian dia nilainya paling besar sendiri gitu, enggak ya. Tapi nanti ya yang membedakan ya ketika saya bertanya terus ada yang menjawab ya dan jawabannya tepat gitu ya, yang membedakan
hanya pada poin mingguan ya, yang biasa saya tanyain ya. Kalau misalnya ya ada yang bisa menjawab, nah itu dapat poin 1 kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada anggota tim kelompoknya yang menjawab gitu ya dan benar gitu ya, tepat ya, maka nambah poin 1 kayak gitu ya. Ya biasalah ya, poin harian, poin mingguan ya. Tapi kalau untuk nilai tugas ya, terserah siapapun yang menjawab, tapi satu tim tersebut itu tetap nilainya sama. Kalau memang dia 70, 70 semua. Kalau dia misalnya 90, 90 semua. Ya, jadi tidak ada yang berbeda. Ya, saya hanya melihat dalam satu tim. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada ya, apa yang harus kalian lakukan? Saya punya 2 pengaplikasian Euclidean vector spaces dalam dunia pertambangan. Yang pertama, ini kasusnya. Ketika kalian melakukan eksplorasi, maka kalian melakukan penggalian ya, penggalian untuk untuk mengambil sampel ya, ataupun untuk melakukan eksplorasi di wilayah tersebut. Jadi tambang batu bara. Jadi saya mempunyai 3 drilling holes ya untuk eksplorasi batu bara, yang mana masing-masing sudah ada koordinatnya ya, dalam meter ya, 300 dan lain-lain ya, 300, 180 dan lain-lain ya, dari titik referensi 000. Nah, kemudian yang kalian selesaikan adalah tentukan persamaan topografinya yang melalui seluruh drilling hole ya, tentukan persamaan topografinya yang melalui seluruh drilling hole. Jadi kalau misalnya nanti kan sudah dapat di persamaan topografi ya, kemudian kalian mau kalian mau memunculkannya dalam bentuk 3 dimensinya. Seperti apa sih ininya, topografinya gitu ya, dengan persamaan seperti ini, silahkan saja ya, dengan berbagai macam aplikasi, bisa MATLAB, bisa Excel juga termasuk ya, silahkan saja, itu akan menjadi nilai plus, tapi tidak diwajibkan gitu ya, tidak diwajibkan. Jadi yang pasti adalah pencarian persamaan topografinya, itu yang pertama. Yang kedua ya, yang kedua hampir sama ya, dia lubang drilling hole ya untuk eksplorasi batu bara ya, tapi dia ada 2 parameter. Yang pertama adalah lubang bor terhadap benchmark, di mana benchmarknya atau titik referensinya itu adalah 000. Kemudian yang kedua adalah parameter top of coal seam ya, dengan koordinatnya masing-masing ya, di 3 drilling hole. Yang kalian perlu selesaikan adalah yang pertama ya, carilah persamaan bidang topografinya, sama pertanyaannya seperti yang nomor 1 ya, carilah atau tentukan persamaan bidang topografinya. Yang kedua, tentukan persamaan bidang top of coal seam-nya, tentukan persamaan top of coal seam ya, berapa persamaan persamaan top of coal seam-nya berdasarkan informasi yang diberikan ya. Dari sini sudah paham ya, jadi silahkan dikerjakan ya, berkelompok ya, nanti dikumpulkan maksimal 7.30 minggu depan ya, dan dipresentasikan di minggu depan ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Adelia nanti tolong dikirim ya, yang pertemuan minggu 10 yang ada jam dan tanggalnya. Mana Adelia? Baik, Kak. Oke. Ya. Nah, baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan saja pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Silahkan bagi kalian yang mau langsung bergerak, silahkan gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan, Yohan? Pak, izin bertanya, Pak. Itu berarti setiap kelompok tuh mengerjakan 2 soal itu tadi ya, Pak ya? Betul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Jadi setiap kelompok mengerjakan 2 soal, atau masing-masing kelompok itu memiliki 3 solusi atau 3 jawaban ya, kan tadi kan soal pertama, kemudian soal kedua kan terdiri dari 2 pertanyaan ya. Jadi masing-masing kelompok mengerjakan seluruh soal itu ya, seluruh 2 soal tersebut ya. Ada 3 jawaban ya, atau 3 solusi ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin cukupkan sampai sini. Silakan. Ya, silakan Izan. Pak, sebelumnya maaf Pak, saya tadi telat masuk Pak. Saya tadi masuk pas Bapak nyebutin nama kelompok.
Apa masih bisa absen, Pak? Opsi ini sudah saya tutup Izan ya. Oke, Mungkin makasih, Pak. oke, next time mungkin bisa lebih awal lagi ya. Tadi seperti siapa tadi ya? Rizwanda. Rizwanda tadi orang pertama yang masuk ya, yang pertama masuk ke room ke Google Meet ya. Nah jadi apa tadi? Oh ya, jadi seperti itu ya. Jadi silakan, mungkin kita cukupkan saja perkuliahan kita sampai sini ya. Ini ada waktu sampai jam 9 ya, 9 lebih ya. Aku maksudnya 1 jam lebih ya, sampai pukul 9, 1 jam lebih. Silakan dimanfaatkan kalau memang ada yang mau mengerjakan, langsung mengerjakan bergerak, itu pembagian tugas ataupun membahas ya silakan gitu ya. Ataupun mau ada kegiatan lain, ataupun ada yang belum sarapan ya, boleh sarapan ya. Jadi kita cukupkan saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih.